Dan waktu kita nggak pakai otak kanan untuk merenungkan firman Tuhan, siapa masuk? Iblis masuk. Iblis masuk, dia kasih bahan perenungan yang tentunya bukan firman Tuhan. Dia kasih bahan perenungan yang lain. Ya, overthinking, khawatir, ya, kepahitan, balas dendam. Pernah ketemu orang Kristen kayak gini? Tahu ayat, hafal ayat, tapi otak kanannya isinya gini-ginian. Sangat yakin dan percaya engkau hadir bersama-sama dengan kami. Dan engkau akan berbicara buat setiap kami dengan simple dan jelas. Mari Tuhan jamah kami Tuhan, terobosi kami Tuhan. Tegur kami, koreksi kami. Kami mau Tuhan kami keluar dari ruangan ini, kami melakukan firman-Mu. Bahkan kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Kami juga harus mengakui ini bersama bahwa tanpa Tuhan kami gak bisa apa-apa. Sebab itu kami butuh sama firman-Mu, kami butuh sama pribadi-Mu. Untuk menuntun kami untuk menjadi teman baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini mari Roh Kudus Kau ambil alih. Pimpin setiap kami kepada segala kebenaran-Mu. Kami siap mendengar saat ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa. Itu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silahkan duduk. Saudara mau berdiri juga gak apa-apa. Boleh tepuk tangannya di extend buat tim praise and worship kita. Shalom saudara-saudara. Apa kabar saudara semua? Semua masih baca Alkitab? Masih percaya Yesus? Jangan sampai enggak itu ya. Saya juga menyapa yang nonton dari manapun saudara berada. Happy Sunday to all of you. Kalau saudara senang judul khotbah saya pagi hari ini adalah maturity. Bahasa Indonesianya kedewasaan. Oke? Kita akan mulai, kita lihat Alkitab kita bersama dalam kitab Amsal pasalnya yang keempat. Ayatnya yang ketujuh. Amsal pasalnya yang keempat. Ayatnya yang ketujuh, Alkitab bilang begini. Permulaan hikmat ialah, perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah, apa saudara? Pengertian. Saya mau cerita sedikit buat saudara-saudara semua. Saya waktu zaman sekolah dulu, zaman SMA dan kuliah, saya terkenal sebagai seorang pelajar yang gak pernah belajar. Senangnya nongkrong. Yang masih sekolah, ini adegan jangan ditiru. Oke? Don't try this at home. Saya belajar itu kalau mau ujian, baru saya belajar. Dan kita punya sebutan zaman dulu SKS, sistem. Oh, masih tahu juga ternyata ya. Saya pikir saya doang yang bengal. Dan ya, sehari sebelum ujian, saya itu bisa gak tidur saudara. Hafalin semua angka, hafalin semua rumus, hafalin semua hafalan-hafalan yang menjadi materi ujian. Dan waktu saya masuk semester 1 sampai semester 3, ini saya gak sadar. Setiap hari ujian dan saya masuk ke kampus, hal yang normal terjadi. Ada temen manggil saya, Jess, begitu. Nah, saya gak pernah sadar nih, semester 1 sampai semester 3. Saya setiap dipanggil, saya noleh, yes, gitu. Dan kita ngobrol. Dan waktu kita ngobrol, semua yang udah dihafalin semalaman, semua huruf runtuh semua. Gak sadar lagi ngobrol. Kayaknya pengalaman kita sama ya. Yang ketawa sebelah sini kayaknya, saya pindah sini aja. Yang sini juara kelas semua kayaknya. Nah, ini yang menyebabkan semester 1 sampai semester 3, saya kalau ngerjain ujian, itu gak maksimal. Sadarnya semester 4. Ya, semester 4, setiap abis SKS, sistem kebut semalam, saya datang di kampus, ada yang manggil, Jess, saya gak mau noleh lagi. Saya go straight to the ujian, ruangan ujian. Dan hasilnya adalah saya bisa mengerjakan ujian dengan baik. Ya, sampai saya lulus. Nah, hari ini kalau saya ditanya, karena waktu itu saya ambil fakultas ekonomi, hari ini kalau saya ditanya, Jess masih tahu nggak semua mata kuliah yang pernah lo ambil? Saya jawabnya, saya masih tahu. Keuangan negara, ekonomi mikro, ekonomi makro, matematika bisnis, saya masih tahu semuanya. Tapi kalau ditanya, ngerti nggak? Nggak ngerti. Cuman tahu aja, tapi nggak pernah ngerti.
Firman Tuhan mengajarkan buat kita semua pagi hari ini. Dari segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Karena orang yang tahu belum tentu ngerti. Tapi orang yang ngerti sudah pasti dia tahu. Waktu kita memilih menjadi dewasa, itu sama dengan kita memilih untuk mengerti. Karena banyak banget orang, ya, mereka nggak sadar kita ini menua setiap hari. Kita nggak sadar bahwa tua itu pasti, tapi dewasa adalah pilihan. Dewasa is a choice. Kita memilih untuk mengerti, get the understanding. Nah, sadly speaking, banyak banget suami cuman tahu istri mereka tanpa mengerti istri mereka. Di GBI Sawangan gak ada. Banyak istri cuman tahu suami mereka tanpa mengerti mereka. Yang paling ngeri adalah banyak orang tua cuman tahu bikin anak tanpa pernah mengerti mereka. Kelompok orang tua dan kelompok anak-anak selalu terlibat konflik yang tidak ada ujungnya. Selalu. Karena apa? Kelompok orang tua cuman tahu bikin anak. Tanpa pernah mengerti mereka. Karena setiap generasi warnanya beda-beda. Dan ini yang selalu kita ributin kan? Papa celananya bahannya lengkap, kamu celana kekurangan bahan. Ini yang kita ributin. Padahal cuman berbeda warnanya saja. Yang mesti ditransferkan ke generasi berikut adalah rasa percaya sama Tuhan Yesus kan. Warnanya berbeda gak apa-apa. Tapi seringkali yang kita ributin yang gak penting. Itu yang kita ributin. Ingat loh, Musa pakai tongkat, Yosua pakai pedang. Setiap generasi punya keunikan masing-masing. Belajar untuk get the understanding. Waktu masalah datang diizinkan sama Tuhan. Ya, jangan cuman tahu punya masalah. Tapi masalah itu adalah box, oke? Tulisannya masalah. Tugas saudara dan saya adalah unboxing. Jangan cuma mengutuki itu box, saya ada masalah, saya ada masalah. Jangan gitu doang. Karena setiap masalah, boxnya kalau dibuka, ada pesan buat saudara dan saya. Ada messenger di dalamnya untuk merubah kita. Itu masalah. Nah, orang yang memilih untuk menjadi dewasa adalah orang yang memilih untuk mengerti. Yang paling menyedihkan adalah begini. Kita seringkali sebagai orang Kristen cuman tahu Tuhan Yesus. Cuman tahu dia baru mati beberapa minggu lalu. Dan bangkit beberapa hari kemudian. Nanti Desember dia ulang tahun. Kita cuman tahu gitu-gituan doang. Tanpa pernah mengerti dia. Kita cuma tahu judul-judul kitab yang ada di Alkitab kita. Kayak saya tadi. Cuma tahu keuangan negara, cuma tahu judulnya doang. Kita cuma tahu Kejadian, ya Matius, ya Yohanes, Lukas. Kita cuma tahu gituan doang. Tanpa pernah mengerti bahwa buku ini adalah buku tentang pribadi yang namanya Tuhan Yesus. Gak pernah get the understanding. Tahun 2015, Hollywood mengeluarkan sebuah film, judulnya Sally. Ini film true story. Oke, yang main Tom Hanks. Ada yang nonton? Kayak saudara gak tahu apa-apa deh tadi ya? Hah? No, I'm kidding. Jadi ini, Sally ini nama seorang pilot, seorang kapten pilot. Dan peristiwa sebenarnya terjadi tahun 2008. Jadi Kapten Sally ini adalah seorang pilot dari maskapai pesawat yang namanya US Airways di Amerika. Nah, 2008... pesawat ini take off dari Soekarno-Hatta, bukan. Dari LaGuardia, New York. Take off. Cuaca bagus, good weather. Tiba-tiba ada sekumpulan burung terbang ke arah pesawat ini. Dan menghantam mesin sebelah kanan. Daripada pesawatnya Kapten Sally. Jenis pesawatnya Airbus A320. Ya. Waktu kumpulan burung ini kena sama mesin pesawat sebelah kanan, meledak dan terbakar mesin sebelah kanan. Kapten Sally dalam 9 detik. Berapa detik saudara? 9 detik. Waktu dia lihat kebakar, 9 detik. Dia memutuskan untuk muter balik pesawatnya dan didaratkan secara darurat di Hudson River. Sungai Hudson. Sungai Hudson itu Ciliwungnya New York. Ya.
Daratin di situ. Mendarat, singkat cerita, selamat semua penumpang. Semuanya selamat. Dan pramugara dan pramugari waktu cerita sama wartawan, mereka dengan yakinnya mereka ngomong gini, Kapten Sally waktu keadaan lagi panik, dia super tenang. Tenang sekali. Nah, waktu udah selesai proses evakuasi, Kapten Sally dipanggil sama perusahaan karena dianggap merugikan perusahaan. Satu pesawat hilang itu nggak main-main, saudara, harganya. Ya, dipanggil untuk diinterogasi. Nah, dia masuk di ruang interrogator, ya, dengan para interrogator. Dia mulai ditanya, kenapa kamu daratin itu pesawat di sungai? Karena dari mesin simulator yang kamu udah ratusan kali latihan, dari ketinggian kamu ditabrak sama burung, dan kalau balik ke airport, itu masih bisa. Kenapa kamu daratin di sungai? Tahu nggak Kapten Sally jawab apa? Dia jawab gini, di mesin simulator itu tidak ada 9 detik. Coba dikurangin. Dikurangin sama para interrogatornya. Dikurangin 9 detik, dinyalain lagi. Tahu nggak mendaratnya di mana pesawatnya? Gedung apartemen. Jadi dalam 9 detik Kapten Sally kalkulasi. Karena udah sering latihan kan? Dia kalkulasi. Kalau saya muter balik, kurangin 9 detik nih, karena saya mikir 9 detik, ini pesawat nggak sampai ke airport. Dia kalkulasinya tepat. Ya, ditanya pertanyaan kedua, ini saya paling suka nih, ini favorit saya. Ditanyanya begini, kenapa kamu bisa begitu tenang? Bahkan waktu habis kejadian, sesudah evakuasi, kamu dicek sama tim psikolog. Stres level kamu tidak naik katanya. Kamu kenapa tenang banget? Tahu gak jawabannya apa? Jawabannya begini. Karena saya mengerti buku panduannya Airbus A320. Makanya saya tenang. Dari segala yang kita perolehlah pengertian. Kita mulai mengerti buku panduan ini. Ada apa-apa kita gak panik. Ada apa-apa kita malah tenang. Nah, inilah orang Kristen yang memilih untuk menjadi dewasa. Memilih untuk mengerti. Sekarang, Ibrani pasal yang kelima. Coba lihat. Ibrani 5 ayat yang ke-12, 13 dan 14. Itu judul perikopnya peringatan supaya jangan murtad. Oke? Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan apa saudara? Susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Judulnya ngeri ya, peringatan supaya jangan murtad. Kita kalau dengar kata murtad, apa yang mendarat di kepala kita? Orang pindah agama, orang pindah kepercayaan. Ternyata Alkitabnya saudara dan saya tidak pernah mencatat definisi murtad adalah orang yang pindah agama. Gak pernah. Tapi yang Alkitab catat buat saudara dan saya, definisi murtad adalah people with no progress. Seseorang yang tidak ada kemajuan. Itu arti daripada kata murtad. Seseorang yang gak ada kemajuan, gak ada perubahan, dan tidak ada pertumbuhan. Cuman jalan di tempat, stay di tempat. Ya, bahkan punya kecenderungan backwards, balik ke belakang. Ibrani 6 mencatat seperti itu. Nanti di kesempatan lain kita akan bahas. Karena kata murtad muncul lagi di Ibrani 6. Oke? Dan ini yang terjadi. Banyak orang Kristen memilih untuk murtad. Ya. Dan lucunya penulis Ibrani pakai analogi susu dan makanan keras. Dia bilang di ayat 12, ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya kamu jadi pengajar. Tapi ternyata kamu masih memerlukan susu. Tahu nggak orang yang masih perlu susu? Tahu nggak mentalnya namanya mental apa? Mental tahu beres. Anak-anak kecil gitu kan, tahu beres. Mental dicekokin. Mentalnya mental susu, tahu beres doang. Gak pernah mengembangkan kemampuan digesting. Gak pernah mengembangkan kemampuan mengunyah. Cuman tahu beres. Kalau anak-anak kita
umur 6 tahun, gak pernah mau makan makanan yang ada teksturnya, kita bawa dia ke dokter gak? Bawa ya. Kita khawatir, dok, ini pencernaannya kenapa? Kalau kita di alam jasmani bisa segitu peduli, seringkali di alam rohani kita nggak terlalu peduli. Kalau kita nggak bertumbuh, kalau kita nggak ada kemajuan, kita nggak terlalu peduli. Kita tahu beres, ada Pastor Risa kan? Kita nggak pernah mengembangkan kemampuan untuk mengunyah. Ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya jadi pengajar. Sudah seharusnya kita bisa ngajarin anak kita, cucu-cucu kita. Tapi kita tahu beres. Nitipin anak cucu kita sama guru-guru sekolah minggu. Sama youth pastor, gak apa-apa. Tapi tolong ingat baik-baik, anak-anak saudara ketemu dengan guru sekolah minggu dan youth pastor cuma seminggu sekali. Yang tiap hari dia lihat, saudara. Tolong ingat baik-baik, orang tua adalah guru terbaik untuk anak-anak mereka. Tapi karena mental kita mental tahu beres, kita serahin anak-anak kita doang. Kita gak mau ajarin mereka. Kita cuma punya kecenderungan takutin mereka kan. Ke gereja, Yesus sudah mau datang. Saya dari kecil loh digituin. Yes, gereja, Yesus sudah mau datang. Sampai hari ini umur 52, Yesus belum datang. Cuman ditakutin doang dari dulu. Gak diajarin sama orang tua. Saya punya sahabat, dia setengah Bulgaria, setengah Iran. Gedenya di Paris. Ribet ya? Gedenya di Paris, Prancis. Nah, kita setahun sekali itu selalu ketemu. Dan kita kalau ketemu selalu di Bali. Nah, waktu pandemi kita nggak bisa ketemu. Ya, cuman bisa video call, Zoom. 2022 akhirnya kita bisa ketemu. Ya, di Bali. Dan kita kalau ketemu di Bali, kita punya favorit makanan, namanya nasi babi kecap. Nama restorannya The Hub di Sanur. Catat. Tulisannya HUB, The Hub. Bypass Sanur. Itu kalau makan hub pertama, itu babi kecap. Langit terbuka. Lebay gue ini. Nah, kita punya favorit itu. So, waktu ketemu 2022, langsung itu, soy pork, oh yes, katanya. Langsung kita ke situ. Sampai di restoran The Hub, baru dibukain pintu sama door hostnya, kita langsung bilang, 2 babi kecap. Nggak lihat-lihat lagi menu, nggak lihat-lihat lagi. Datang, ini digedein di ibu kota Indonesia, itu digedein di ibu kotanya Prancis. Ya, kita orang Indonesia, kalau makan, makanan tuh kayak diminum. Jadi waktu datang, saya nggak sampai 10 menit itu nasi babi kecap habis. Waktu habis saya noleh, teman saya baru 2 hap. Saya mulai tanya, kenapa rasanya beda kali ini? No katanya. Lo masa lupa katanya. Kamu kan gede di Jakarta, saya gede di Paris. Orang Jakarta diajarin ngunyah 32 kali. Prancis ngunyah 72 kali. Lama. Makanya kalau saudara ke Prancis nanti, amin. Berangkatlah yang ngomong amin. Yang amin kedua telat. Di Prancis, kalau udah jam makan malam, dan udah penuh restorannya, langsung tutup, gak terima tamu lagi. Beda sama Indonesia kan, udah penuh, kita tetap masuk loh. Kita deketin meja customer. Mbak, ini udah mau selesai mbak, udah mau selesai, udah mau bayar mbak. Orang Indonesia, Prancis nggak bisa, ya, karena mereka kalau makan itu super lama. Dan dia tambahin, kita diajarin dari kecil ngunyah 72 kali, karena waktu kita lagi ngunyah, itu makanan kita di mulut bercampur dengan enzim dari mulut kita. Dan waktu turun ke pencernaan, dia jadi gizi yang bagus. Beda sama orang Indonesia. Kita nggak ngunyah 32 kali kan? Telan langsung. Kita nggak ngerti ngunyah. Makanya orang Indonesia perhatiin, setiap habis makan, begah. Betul nggak? Kembung. Pakai tali sepatu, keringet dingin langsung. Karena kita nggak kunyah dengan benar. Alam jasmani. Alam rohani ini yang dicatat. Kita nggak ngembangin ya kemampuan mengunyah the solid food.
makanan keras, maunya tahu beres. Gak mau memilih untuk mengerti, maunya tahu doang, tahu beres lagi. Ya, ada Pastor Risa, ada Pastor Stephen lah, ada Ibu Gembala, nanti aja tunggu mereka yang khotbah. Gak mau mengembangkan kemampuan digesting. Kita mesti tahu bahwa otak kita tuh ada dua ya saudara, otak kiri dan otak kanan. Otak kiri itu yang berat-berat, isinya yang berat-berat. Hafalan-hafalan, ayat-ayat Alkitab, ya otak kiri. Aturan-aturan, untung rugi, matematika otak kiri. Dan otak kiri manusia kalau lagi bekerja, bola mata kan menuju ke kanan. Nanti aja ngacaknya. Otak kanan manusia isinya yang super relax. Makan, minum, dengerin musik, nonton konser, otak kanan. Dan kalau lagi bekerja, bola mata menuju ke kiri. Nah, Yesus datang di satu bangsa yang otak kirinya super kuat. Bangsa Yahudi. Makanya sadar gak saudara, Yesus paling sering pakai istilah makanan. Akulah roti hidup. Akulah air hidup. Dan pemuritannya Yesus, saudara pernah lihat Yesus ada di depan papan tulis, 12-nya lagi duduk? Gak ada kan foto kayak gitu? Yang kita semua punya fotonya, Yesus lagi duduk di meja makan sama 12 muridnya. Saya heran sampai hari ini, yang fotoin mereka ber-13 itu siapa? Kalau saudara tahu, tolong DM saya. Dan ternyata metodenya Yesus ini sampai hari ini masih relevan. Yesus ternyata dalam memuridkan murid-muridnya di meja makan, di atas danau, di bawah pohon. Yesus. Dan sampai hari ini masih relevan. Ya, semua tanda tangan bisnis besar, deal bisnis besar terjadi di meja makan kan? Bukan di ruang meeting. Ya, ruang meeting waktu nggak ada muffin, nggak ada kopi, nggak ada teh, nggak ada air mineral, adendum terus kontraknya. Salah nih, salah. Waktu muffin keluar, mulai ngunyah, otak kanan full bekerja, otak kiri tumpul, tanda tangan. Gitu kan? Makanya yang masih single, jangan pernah nyatain cinta di atas angkot. Pasti ditolak. Ajak makan. Tunggu dulu, jangan 1 hap dulu, 3 hap. Udah full kerja baru, saya suka sama kamu. 100% diterima. Masterclass loh ini. Nah, ternyata otak kanan saudara dan saya, itu tempat kita mengunyah. Otak kiri tempat tahu kan? Tahu, hafal, otak kiri. SKS tadi, otak kiri. Otak kanan tempat mengunyah. Bahasa firman Tuhannya merenungkan firman Tuhan. Kita nggak bikin ini. GBI Sawangan doang yang bikin kayak gitu. Kita nggak bikin, kita skip gini-ginian. Dan waktu kita nggak pakai otak kanan untuk merenungkan firman Tuhan, siapa masuk? Iblis masuk. Iblis masuk, dia kasih bahan perenungan yang tentunya bukan firman Tuhan. Dia kasih bahan perenungan yang lain. Ya, overthinking, khawatir, ya, kepahitan, balas dendam. Pernah ketemu orang Kristen kayak gini? Tahu ayat, hafal ayat, tapi otak kanannya isinya gini-ginian. Ya, overthinking lah, ginilah, gitulah, dan lain sebagainya. Karena apa? Kita cuma tahu. Gak pernah mengerti. Otak kanan dipakai untuk memiliki pengertian. Mengunyah. Rajinlah mengunyah, rajinlah merenungkan. Makanya Daud buka kitab Mazmur, kalimatnya masih ingat? Renungkanlah firman Tuhan tiap hari Paskah, gitu? Siang dan malam. Karena iblis mendakwa saudara dan saya sama, siang dan malam juga. Kalau ini nggak di-guard kepala kita jarang merenungkan, jarang mengunyah. Gak mau kembangin kemampuan mengunyah. Akhirnya kita banyak nyasarnya. Lanjut ayat 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ya, saya boleh tambahin gak? Sebab barang siapa cuman tahu beres. Sebab barang siapa cuman maunya dicekokin sama susu. Ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil.
Saudara mesti tahu bahwa orang suka tanya sama saya begini, Pak, hukum Taurat tuh perlu gak sih Pak? Saya selalu jawab gini, perlu. Untuk siapa Pak? Untuk orang-orang yang baru terima Yesus. Perlu diajarin historinya. Perlu diajarin latar belakangnya. Perlu. Ini ada ayatnya. Makanya Rasul Paulus mengatakan di Roma 2, saya gak ada waktu untuk membahasnya. Ahli Taurat itu adalah pengajar-pengajar orang yang belum dewasa. Ahli Taurat. Rasul Paulus punya istilah itu. Saya senang banget sama istilah Alkitab bahasa Inggris. Teacher of babies. Pengajar bayi-bayi hukum Taurat. Karena anak kecil selalu kebenarannya benar atau salah, boleh atau nggak boleh. Benar apa benar? Anak kecil kalau ke rumah saudara, saudara akan kasih tahu do and don'ts kan? Nah, itu dispenser yang warna merah, itu air panas, hati-hati. Nah, itu panci soto panas, hati-hati. Nah, itu pisau tajam. Nah, itu microwave, itu panas, hati-hati nak. Kita akan kasih tahu anak-anak do and don'ts. Benar dan salah. Udah tua-tua begini, ke rumah orang, Om, hati-hati ya Om ya, itu pisau tajam Om. Kan gak perlu. Hah? Oma, hati-hati ya Oma ya. Kan gak perlu digitu-gituin. Makanya yes, hukum Taurat itu buat orang-orang yang masih kekanak-kanakan. Belum dewasa. Tapi waktu kita memilih menjadi dewasa, memilih untuk mengunyah, beda langsung. Makanya coba saya bacain sekali lagi ya, ayat 13. Barang siapa yang masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Banyak orang mikirnya, oh ini kebenaran benar dan salah. Enggak. Bahasa Inggrisnya righteousness. Ya, bahasa Yunaninya dekayu. Bahasa Inggrisnya justified, jurisdiksi. Bahasa Indonesia yang benar adalah kita ngerti posisi kita yang tepat di hadapan Tuhan. Nah ini dia orang dewasa. Karena semua agama termasuk hukum Taurat mengajarkan versi kebenaran yang sama semua. You do good, you get good. You do bad, you get bad. Kamu bikin yang baik, kamu terima kebaikan. Kamu bikin yang jahat, kamu terima kejahatan. Semua ngajarin yang sama. Cuman Yesus yang ngajarin yang berbeda. Yesus datang dia ngomong gini. Kamu sudah melakukan kejahatan, kamu tetap menerima kebaikan yang kamu gak pantas. Karena semua kejahatan kamu, saya sudah tanggung di atas kayu salib. Cuman dia yang ngomong gini. Kita perlu Roh Kudus, kita perlu mengunyah untuk ngerti kebenaran ini. Perlu mengunyah. Coba lihat ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Yang karena mempunyai panca indera yang skillful, yang terlatih. Untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ini dia orang dewasa. Taunya bukan boleh atau gak boleh. Dia bisa bedain mana yang dari Tuhan, mana yang bukan. Ini dia. Benar dan salah buat anak-anak. Orang dewasa bisa bedain mana proyek yang dari Tuhan, mana proyek yang bukan dari Tuhan. Mana teman yang dari Tuhan, mana teman yang bukan dari Tuhan. Orang dewasa dia bisa bedain mana istrinya, mana yang mantan. Bisa bedain. Saya di rumah punya bisnis F&B, saudara. Food and beverage. Sering banget di rumah kami itu ada food testing. Nyobain menu baru. Buat saya, mama saya itu master chef buat saya. Bukan Gordon, bukan Chef Juna, bukan. But my mom. Gordon sama Juna marah-marah kalau ada kamera. Mama saya dapurnya gak pernah ada kamera, tapi dia selalu marah-marah. Coba, ngeri mama saya, For me, dia master chef. Nah, kita kalau lagi food testing, makanan datang, mama saya coba. Dia nyoba gak satu piring, gak. Cuman 1 sendok dia coba. Dan waktu dia dia ngunyah, semua pause ngeliatin dia. Dia ngunyah, dia mulai ngomong. Daun jeruknya kurang nih. Kemanginya ketinggian. Dia mulai komentar. Ini kayaknya kemirinya kayaknya beli di toko itu kayaknya. Dia tahu lo beli di mana? Panca inderanya mama saya yang namanya lidah. Itu terlatih sekali. Untuk membedakan semua ingredients makanan yang masuk ke mulutnya. Terlatih.
jasmani. Rohani seharusnya sama. Ya, apa saja yang datang kita bisa bedain. Ini yang Tuhan, ini yang bukan. Itu orang dewasa. Bukan boleh dan gak boleh. Ada pengusaha kesaksian sama saya. Pak, saya diajakin sama klien saya ke karaoke. Saya ikut. Tapi waktu LC pada datang, saudara tahu LC? Cuman 2 pendeta ini yang tahu loh. Hah? Yang lain? Gak bergaul. Hah? Mainnya kurang jauh yang lain. Hah? Kita tahu kita bertiga ya. Dia cerita waktu LC datang, dia bilang gini, ada suara gini, it's time for me to go home. Dewasa. Bukan gak boleh karaoke, gak gitu-gitu. Digitu-gituin malah ngumpet-ngumpet ke karaoke. Kok belakang gak tahu? Malah gitu kan kita. Dewasa. Saya suka ketemu sama orang-orang Kristen dan mereka ngomong gini, Pastor, kemarin saya ke gereja, pembicaranya keras loh. Oh ya? Keras gimana? Suaranya keras banget. Terus, dia negur-negur jemaat dari mimbar. Oh ya? Negur gimana? Kamu ada roh perzinahan, bertobat kamu. Dia gitu-gitu, Pastor. Saya katakan buat teman-teman saya nih yang lagi cerita gitu-gituan. Saya ngomong gini, itu pembicara-pembicara yang suka negur-negur orang dari mimbar. Mereka bukan pembicara keras. Mereka pembicara kasar. Bukan keras. Di Alkitab ada Yohanes Pembaptis. Semua orang dipanggil ular. Ular bludak kalian. Kasar. Terus pembicara yang keras? Pembicara yang keras adalah pembicara yang deliver the solid food. Dia kasih makanan keras. Jemaatnya habis terima doa berkat. Jemaatnya pulang gini. I know what to do. Saya tahu minggu ini, saya tahu ambil keputusan seperti apa. Jemaatnya jadi begitu. Tahu gak salah satunya siapa? Pembicara keras. Pendeta Risa Solihin. Ya. Dia membangkitkan iman para pendengarnya untuk, I know what to do. Saya tahu sama suami saya mesti gimana. Saya tahu sama istri saya akhirnya mesti gimana. Itu pembicara keras. 2 Petrus 3. Ayat yang ke-18. Itu judul perikopnya Hari Tuhan. Tetapi apa saudara? Tetapi apa? Tadi murtad apa artinya? Tidak bertumbuh. Oke, tetapi bertumbuhlah dalam, bukan hukum Taurat ya. Kasih karunia. Kasih karunia. Righteousness tadi. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan atau pengertian, understanding akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bertumbuh ke arah kasih karunia. Bukan backwards, mundur ke hukum Taurat, bukan. Karena saya mau katakan buat GBI Sawangan, keluarga saudara, dunia ini lagi perlu ahli kasih karunia. Dunia gak perlu ahli Taurat. LGBT gak perlu ahli Taurat. Ya, orang-orang yang lagi Buffalo Gathering, kumpul kebo, salah ya bahasa Inggrisnya. Orang-orang yang lagi begitu hidupnya, gak perlu ditunjuk-tunjuk, mereka gak perlu digitu-gituin. Mereka perlu ahli kasih karunia. Kalau ada anak saudara, adik saudara, kakak saudara, belum mau ke gereja, gak usah ajak ke gereja. Ajak makan. Waktu dia mau ikut makan siang sama saudara, jangan diinterogasi. Tadi 9:30 kemana? Jangan digitu-gituin. Hah? Kalau dia senang olahraga, ngomongin olahraga. Kenapa MU sekarang di bawah? Gue Arsenal banget soalnya. Ya, kalau dia senang film, ngomongin film. Dia senang musik, ngomongin musik. Udah nonton gak Bon Jovi yang baru, dokumentarinya di Disney Channel? Gitu dong. Oh gak ada yang tahu Bon Jovi ya? Ya oke. Sudah Hillsong banget mukanya. Ngomong. Saya percaya janji firman Tuhan itu akan digenapi. 1 orang diselamatkan, seisi rumah saudara, Tuhan akan selamatkan. Asal kita mau jadi ahli kasih karunia. Jangan jadi ahli yang gini-gini doang. Cuman deliver benar dan salah. Ingat itu buat anak-anak. Ya, udah dewasa, udah tahu kebenaran, temenin. Dia lagi jatuh, temenin. Ya, temenin.
Jangan pernah menghakimi siapapun, termasuk diri kita. Dari musim yang sedang kita lewati. Don't ever do that. Kita nggak pernah tahu, Saulus di musim sebelumnya dia pembunuh. Di musim berikutnya dia Rasul Paulus. Yang catat 2/3 Alkitab kita. We never know. Jangan pernah menjudge orang dari musim yang sedang mereka lewati. Jangan pernah menjudge diri sendiri dari musim yang sedang kita lewati. Daud, musim tertentu cuman gembala domba. Musim berikutnya, dia raja bangsa Israel. Yusuf, musim tertentu, dia difitnah sama sugar mami kan? Gula aren mami lah Indonesia dikit ya. Dia difitnah. Orang zaman sekarang mungkin gak percayalah sama Yusuf. Lu juga demen kali. Gak ada yang percaya sama dia, sampai dia di penjara. Tapi beberapa musim sesudahnya, dia orang nomor 2 terkuat di bangsa Mesir. Jangan pernah hakimin siapapun dari musim yang sedang mereka lewati. Termasuk diri kita. Dan jadilah baju tebal untuk orang-orang yang lagi melewati musim dingin mereka. Jadilah tukang kebun untuk orang-orang yang lagi melewati musim bunga mereka. Jadilah AC buat orang-orang yang lagi melewati musim panas mereka. Dan jadilah tukang sapu untuk orang-orang yang lagi lewatin musim gugur mereka. Karena itulah Tuhan Yesus, dia selalu ada di setiap musim yang sedang kita lewati. Ahli kasih karunia is needed. Diperlukan di mana-mana. Saya takutnya gini, kalau kita nggak bertumbuh ke arah kasih, kita akan bertumbuhnya ke arah lawannya kasih. Lawannya kasih namanya adalah nafsu. Itu lawannya kasih. Yuk 1 Korintus 13 ayat yang ke-11, ini ayat terakhir ya, tapi pembahasannya masih panjang. Kita mesti tahu bahwa kota Korintus adalah kota yang dikuasai sama nafsu. Makanya salah satu dewi yang disembah sama orang-orang Korintus adalah dewi seks. Namanya Afrodit. Afrodit itu cantiknya luar biasa. Suaminya banyak, selingkuhannya banyak, anak-anaknya banyak, Afrodit. Dan nama anak-anaknya ngeri semua. Anak sulungnya namanya Eros. Bahasa Indonesianya nafsu. Anak keduanya namanya Phobos, akar kata dari fobia. Bahasa Indonesianya takut. Pernah ketemu di Sawangan ada keluarga anak-anaknya namanya begini? Nafsu makan dulu. Tapi ini anak-anaknya Afrodit. Dan tolong ingat baik-baik. Waktu seseorang tidak bertumbuh ke arah kasih, mereka akan dikuasai sama dua ini. Nafsu sama takut. Selalu. Waktu kita gak ngerti kasihnya Yesus, cuman tahu kasihnya, kita akan dikuasai sama dua ini. Nafsu dan takut. Saya udah ketemu banyak orang Kristen, mereka nafsu pengen cepat kaya. Di GBI Sawangan gak ada. Saya suka duduk sama pengusaha-pengusaha di Jakarta. Saya suka bilang sama mereka, kita boleh baca banyak buku. Tapi buku paling penting untuk membangun usaha adalah firman Tuhan. Sini yang amin, saya pindah sini. Kitab Amsal, itu rule number 1 udah, kitab Amsal. Orang yang pengen cepat kaya, hukumannya banyak. Tapi orang yang bisa dipercaya, berkatnya banyak. Ini dia. Business is a trust. Membangun usaha sama dengan membangun kepercayaan. Kalau telat delivery, kasih tahu, jangan ngilang. Telat bayar, kasih tahu, jangan ngilang. Ya, mbak bilang saya nggak ada mbak. Jangan gitu-gitu. Kasih tahu, nanti saya dimarahin, biarin. Yang penting tadi ingat, posisi kita benar di hadapan Tuhan. Dewasa. Anak-anak itu adalah kaum yang paling pintar nagih janji. Kalau janji sama anak-anak, fulfill. Jangan pernah ingkar janji sama mereka. Sabtu ke time zone ya, mereka gak bisa tidur loh mereka. Mereka mimpi kayak lagi jalan sama Kung Fu Panda beneran loh. Tiba-tiba Sabtu mereka datang ke kamar kita. Dad, Ma, gitu. Jadi kan ke time zone dia udah siap. Nah, gak jadi nak. Wih, mukanya you break his heart. You break her. Mukanya mulai, kenapa gak jadi? Ada rapat. Di mana rapatnya? Di gereja. Aduh, di gereja lagi rapatnya. Kita lagi ngajarin anak kita, jangan percaya sama daddy mamami. Itu yang kita lagi ajarin.
Kita ngilang dari orang-orang yang kita telat bayar, kita telat delivery. Kita ingkar janji, kita lagi suruh mereka, jangan percaya kami, jangan percaya bisnis kami. Jadi kalau nggak ada klien, nggak ada proyek, jangan marah-marah, cek diri dulu. Introspeksi dulu. Karena jelas orang yang pengen cepat kaya, hukumannya banyak. Tapi orang yang bisa dipercaya, kliennya banyak. Proyeknya banyak. Jangan nafsuan. Jangan nafsuan. Takut. Ingat ya, takut mah bahaya. Ya, takut itu mesti dihadapi karena takut itu dari iblis. Jadi takut itu mesti dihadapi. Saudara, tolonglah percaya, kita jalan sama Tuhan Yesus yang luar biasa setiap hari. Jangan takut, takut itu dari iblis. Yang mesti dihindari itu bahaya. Bahaya dihindari. Ngopi sama mantan, bahaya, hindari. Minum aja kopi kenangan. Karena dia rasa mantan. Demen lo ya gini-ginian. Ada beruang gitu, ih gemoy lucu banget peluk dong. Itu blow on namanya. Itu beruang bahaya. Itu bahaya itu beruang. Bahaya dihindari. Takut dihadapi. Bertumbuhlah dalam kasih karunia. Ayat terakhir ya, 5 menit kita selesai. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi apa saudara? Aku meninggalkan. Kata meninggalkan ini kurang pas ya. Karena kalau ditinggalkan bisa balik. Karena bahasa Yunaninya ini katargeo. Bahasa Inggrisnya destroy. Ya. Ketika aku memilih untuk menjadi dewasa, aku menghancurkan sifat kanak-kanak itu. Ya. Pilihan kan dewasa. Saya sering banget lihat anak-anak kecil, kalau di mall mereka lagi flu, gak dikasih es krim, mereka nangis, itu mereka paling lucu deh di situ dah. Aku mau es krim, lucu banget. Kamu pilek tapi aku mau es krim, lucu banget anak-anak kayak gitu loh. Gemes. Bayangin gak sih udah tua-tua kayak gini, kayak gitu di mall? Tapi banyak loh di Jakarta. Bukan es krim tapi. Bukan es krim. Aku suka sama dia, tapi dia suami orang. Tapi dia cinta sama aku. Udah tua, tapi childish. Kekanak-kanakan. Pilihlah menjadi dewasa. Menghancurkan sifat kanak-kanak. Saya percaya hal-hal yang luar biasa juga akan mendarat dalam kehidupan saudara. Akan tiba dalam kehidupan saudara. Asal kita memilih untuk mengerti. Ya, untuk menjadi dewasa setiap hari. Ya, menghidupi kebenaran, bertumbuh dalam kasih karunia. Saya percaya kedewasaan itu harus dipilih setiap hari. Untuk menjadi dewasa. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses. Harmonis di rumah. Dan rekening bank selalu penuh buat saudara. Kenceng banget kalau gitu-gituan.